menurut riwayat yang paling ringan azab neraka, ya. Di dalam sebuah hadis itu seandainya bara neraka yang diambil sebesar darah itu lebih kecil daripada pasir. Itu diletakkan di bawah kaki kita, maka mendidihlah otak kita karena kepanasan. Luluh lantaklah seluruh tulang belulang kita. Maka dia menyangka ini azab yang paling berat, padahal ini adalah azab yang paling ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan pertanyaan kembali dengan guru kita, Kanda Haji Muhammad Al-Ghifari. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Baik, kita langsung saja Ustaz. Yang pertanyaan dari kawan-kawan dan jamaah sekalian yang ada di media sosial. Kita akan lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Aswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, saya mau bertanya kepada Ustadz, saya ini ragu sekarang ini kalau menyenggol atau tersenggol dengan istri Ustadz, tapi setelah wudhu itu gimana Ustadz, wudhunya batal atau tidak Ustadz? Ya, terima kasih. Atas nama siapa tadi? Pak Aswar. Pak Aswar, terima kasih Pak Aswar. Jadi masalah tersentuh dengan istri setelah berwudu ini ikhtilaf ulama, berbeda pendapat ulama. Ada yang membatalkan secara mutlak, ada yang tidak membatalkan secara mutlak, ada yang batal baru bernafsu. Salah satu yang membatalkan secara mutlak itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau tersentuh dengan istri ini dianggap bukan mahramnya, habis itu orang lain, beda jenis kelaminnya, baligh, kalau dia tersentuh maka hukumnya batal. Bernafsu, tidak bernafsu. Sama. Bahkan menurut Imam Syafi'i, tatkala kita menyentuh mayit pun, mayit sudah diwudukan orang, lalu kita sentuh, kita yang menyentuh batal wudunya. Begitu juga dengan, mohon maaf, ajuz, orang tua gitu loh, yang sudah ujur, usia 80 tahun, lalu kita bersentuhan dengan beliau, walaupun tidak memiliki nafsu, maka batal menurut Imam Syafi'i. Dan batal ini ada syaratnya. Yang pertama adalah bukan mahramnya. Mahram itu ada 3 macam. Pertama, mahram karena keturunan. Saya punya anak terus ke bawah, kalau tersentuh tidak batal. Saya punya ayah terus ke atas, kalau tersentuh tidak batal. Yang kedua karena sesusuan. Ini juga tidak batal. Ini dianggap mahram. Contohnya misal, ada anak tetangga menangis, ternyata ibunya ke pasar. Ternyata Ustadz Junaidi tidak tega melihat anak ini, lalu diambil, disusukan oleh istri Ustadz. Kalau dia menyusu sampai kenyang dan 3 kali syaratnya, dan usianya di bawah daripada 2 tahun, sebelum 2 tahun, maka kalau anak itu perempuan, tidak boleh kawin dengan anak-anak Ustadz Junaidi. Tidak boleh kawin dengan Junaidi. Kenapa? Karena hubungan sesusuan. Tapi syarat menyusunya 3 kali sampai kenyang. Kalau orang Banjar, kalau hanya dikulati aja gak ada apa-apa. Dikulati itu artinya air susunya tidak keluar, agar dia tidak menangis saja, itu bukan anak sesusuan. Syaratnya 3 kali sampai kenyang. Dan yang kedua usianya di bawah daripada 2 tahun. Itu baru namanya mahram karena sesusuan. Yang ketiga karena hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan contohnya apa? Saya kawin dengan istri saya, maka saya bersalaman dengan mertua saya tidak batal. Nah, yang dikatakan Imam Syafi'i batal tadi kalau bukan mahram. Kalau dia mahram maka batal, termasuk istri. Yang kedua adalah ketemu kulit dengan kulit. Kalau kulit ketemu dengan kuku, kulit ketemu dengan baju, kulit ketemu dengan gigi, atau sama-sama gigi, kebetulan giginya sama-sama panjang, makanya tidak batal hukumnya gitu loh. Dan yang ketiga adalah orangnya sudah balik gitu loh. Kalau perempuan sudah ditandai dengan menstruasi atau haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah, ketemu sincan gitu loh. Nah ini batal. Nah ini mutlak menurut Imam Syafi'i batal.
Yang kedua, kalau menurut Imam Hanafi mutlak tidak batal. Kenapa? Karena Imam Hanafi mengatakan lamastumun nisa itu bukan hanya bersentuhan, tapi melakukan hubungan suami istri baru batal. Kalau menurut Imam Hambali, menurut Imam Maliki itu batal kalau memiliki syahwat seperti itu. Oh, gitu. Kalau Imam Malik, Ustaz, kalau Imam Malik mungkin gimana kalau pendapat beliau? Kalau Imam Malik itu kalau dia memiliki syahwat batal walaupun satu jenis gitu loh. Oh. Balik tidak balik walaupun sejenis. Saya menyentuh tangan Ustadz Junaidi ada rasa di hati gitu loh. Kalau bahasa Inggrisnya merijut gitu. Ada rasa di hati walaupun beda. Ada rasa di dalam hati, ada syahwat, batal Imam Maliki. Kalau Imam Hambali begitu juga. Kalau memiliki syahwat baru batal. Tapi kalau Imam Syafi'i bersyahwat tidak bersyahwat bahkan dengan maid sekalipun batal. Yang menyentuh gitu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak An-Nur Komarudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendak bertakun kayak apa ciri-ciri orang munafikun? Berdosakah kita menjauh dari mereka dengan diam? Artinya tidak menjalin hubungan dengan mereka. Oke. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang munafik itu sama aja kayaknya Ustaz. Pertanyaannya. Jadi kita berdosa karena nih menjauhi mereka itu orang munafikun itu. Jadi dalam hadis Rasulullah ayatul munafik salasun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3 macam. Salah satunya idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara selalu berdusta. Apabila dia dipercaya selalu berkhianat. Apabila dia berjanji selalu membatalkan janjinya tidak tepat janjinya. Maka ini adalah ciri orang yang munafik. Maka kalau kita memiliki 3 macam ini dalam diri kita, maka kita munafik khalis, benar-benar munafik. Tapi kalau ada sebahagian, maka kita termasuk sebahagian orang si ciri orang yang munafik. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita menghindari, kita punya teman, dia memiliki ciri-ciri orang yang munafik. Bolehkah kita menghindari teman ini? Boleh, dengan niat kita bukan ingin niat memutuskan tali silaturahim, tapi niat kita agar kita tidak terpengaruh dengan kejahatannya, agar kita tidak terpengaruh dengan kemunafikannya. Niatnya berhindar, bukan ingin memutuskan tali silaturahim, tapi niatnya ingin agar kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Lalu selanjutnya, orang munafik ini luar biasa bahayanya. Dalam Al-Quran dikatakan apa Ustaz Junaidi? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Artinya orang munafik itu tempatnya di dasar jurangnya neraka. Jadi orang munafik itu sangat dasarnya api neraka. Bahkan dikatakan menjadi bahan api neraka adalah orang-orang yang munafik. Kenapa? Susah berteman dengan orang munafik ini. Kadang-kadang di depan kita dia memuji, di depan kita dia memuja, di depan kita dia mendukung, tapi di belakang kita kadang-kadang menghujat kita. Bahkan mohon maaf, jangankan di dasar api neraka, menurut riwayat yang paling ringan azab neraka, ya, di dalam sebuah hadis itu seandainya bara neraka yang diambil sebesar darah itu lebih kecil daripada pasir, itu diletakkan di bawah kaki kita, maka mendidihlah otak kita karena kepanasan, luluh lantaklah seluruh tulang belulang kita, maka dia menyangka ini azab yang paling berat, padahal ini adalah azab yang paling ringan. Maka pada kesimpulannya, ciri orang yang munafik ada 3 macam. Kita boleh menghindari itu, niatnya apa? Berhijrah agar kita tidak terpengaruh kepada dosa dan melakukan dosa bersama dia, seperti itu. Tapi kalau dari ciri-ciri mukanya itu supaya kita bisa berhati-hati orang munafik itu ada nggak Ustaz? Ciri-cirinya itu? Kalau di segi fisik saya tidak pernah menemukan hadisnya. Tapi kalau kita berpunya dengan teman, kalau berbicara sering berdusta, habis itu kalau kita percaya sering khianat, kalau janji kadang-kadang ingkar janji, lupa pura-pura dengan janjinya, itu insya Allah pasti. Karena Rasulullah tidak akan berbicara kecuali yang benar dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau fisik enggak ada, misalnya kalau hidungnya temek enggak, atau mancung ke sebelah kiri enggak gitu, atau gigi enggak, seperti itu. Kalau fisik tidak ada. Tapi kalau sifat jelas dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya berdusta ini ada 3 macam yang dibolehkan. Salah satunya berdusta yang dibolehkan itu apa? Siasah perang, ini boleh. Yang kedua mendamaikan 2 orang yang bertengkar, ini boleh. Ini namanya
berbohong yang dibolehkan seperti itu. Yang ketiga adalah gombal. Gombal itu memuji pasangan kita gitu loh. Tapi setelah nikah tuh sebelum. Iya, setelah nikah itu yang dapat pahala gitu loh. Itu tapi kadang-kadang kita ini terbalik kadang-kadang Ustaz Junaidi. Ya, kalau ngerayu istri orang pintar benar gitu loh. Tapi ngerayu istri sendiri nggak pernah gitu loh. Oh, kalau panggil istri orang sayang-sayang, bilang istri kita mak gitu. Karena orangnya lamak gitu kan. Nah, seperti itu. Mungkin demikian ya. Demikian. Ya.